Terima kasih masih bersama Sergap. Dua ruko di Kota Makassar ludes terbakar yang diduga akibat korsleting listrik. Kejadian sempat membuat warga di sekitar lokasi panik. Kebakaran dua ruko, salah satunya salon kecantikan di Kota Makassar ini terjadi pada malam hari di kawasan Jalan Minasaupa, Blok HRT Rapocini. Kebakaran yang tak jauh dari pemukiman ini sempat membuat warga sekitar panik. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api di lantai 2 ruko dengan cepat menjalar ke ruko sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran yang datang sempat kesulitan menjangkau titik api di lantai 2 dan terpaksa memecahkan kaca di lantai 2. Dugaan sementara penyebab kebakaran ini dipicu dari korsleting listrik. Kejadian malam ini yang terbakar salon kecantikan, salon nuni. Jadi yang terbakar itu dua rumah, dua atap rumah. Yang terbakar itu kalau salon nunik itu habis di lantai 2, terus yang di sampingnya salon nunik, plafon yang terbakar. Api padam setelah 1 jam petugas berjibaku menguasai api. Tak ada korban dalam kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni melaporkan. Pemirsa, seorang pria dibunuh keponakannya di Lumajang, Jawa Timur setelah terlibat pertengkaran di kebun. Korban mengalami luka akibat serangan senjata tajam diduga karena masalah keluarga. Matrum ditemukan warga tewas dengan luka bacokan di sejumlah tubuhnya di kawasan perkebunan tebu Sekarmulyo, Tunjung, Lumajang. Menurut warga setempat, korban sebelumnya didatangi Sandi, keponakannya, dan sempat bertengkar. Saat Sandi pergi, warga mendapati Matrum sudah tewas. Saya kurang paham permasalahannya. Kalau korban ini dengan pelaku apa, ada hubungan keluarga atau? Apa? Pelaku dengan korban ini hubungannya apa? Hubungannya? Iya, ya, masih saudara. Saudara. Masih saudara. Masih saudara. Kalau keseharian pelaku gimana? Apa? Kesehariannya gimana pelaku ini? Ya kerja, petani. Polisi menangkap Sandi setelah mendapat laporan warga. Sandi mengakui membunuh pamannya. Untuk motif masih kita lakukan penyelidikan. Dugaan awal masih karena hubungan kekeluargaan, masalah keluarga itu masih. Polisi mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Seorang pemuda ditemukan tewas di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Korban sempat ditelepon seseorang untuk diajak jalan-jalan. Warga dikejutkan dengan temuan jasad Reli, pria 33 tahun, di kebun sawit di Padang Dulang, Lawang Wetan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Jasad korban ditemukan dengan penuh luka senjata tajam oleh seorang warga yang tengah mengembala ternak. Warga yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian mendengar suara jeritan saat menuju lokasi ditemukan jasad berlumuran darah. Dengar suatu jeritan minta tolong. Lalu warga yang jaga di sini itu menemukan mayat, setelah itu melapor ke sini. Polisi yang datang ke lokasi mengidentifikasi jasad korban dan mengevakuasinya ke rumah sakit daerah Sekayu. Malam sebelum kejadian, korban ditelepon seseorang akan dijemput untuk diajak pergi. Dia pergi di rumah tuh jam 7 malam, dia maghrib. Dia makan, dijemput orang. Dulu, Ditelepon, iya. Ditelepon. Uang depan, kami tak pelik jadi posisi ya singkat. Kalau dia datang ke rumah pasti aku tahu. Uang tak langsung diambil, aku yang ngambil dia, ya kan. Iya. Maghrib tuh ikat. Ibu tahunya. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor kedapatan melaju di jalan tol Jakarta Cikampek dan sempat dikejar polisi. Pelaku ternyata hanya mengikuti petunjuk dari aplikasi di handphone.
Nggak ngerti, nggak ada akhlak, ya Allah motornya. Ya Allah Pak, keluar Pak, ya Allah. Aduh Allah Akbar. Dalam rekaman video amatir ini, pengendara motor melaju kencang di ruas jalan tol Jakarta Cikampek arah Karawang. Polisi mengikuti di belakangnya dan mengarahkan pelaku keluar dari pintu tol. Setelah dimintai keterangan, pelaku sempat bingung karena tidak ada pemotor lain yang melaju. Pelaku ternyata masuk ruas jalan tol mengikuti petunjuk dari Google Maps. Kepergok curi motor di mal, seorang pria babak belur usai ditangkap satpam di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Pelaku beraksi dengan berpura-pura sebagai ojek online. Dikejar satpam seorang pria pelaku pencurian motor babak belur usai dihakimi warga di Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Sumatera Utara. Dua pelaku berboncengan berpura-pura sebagai ojek online mencuri motor di parkiran sebuah mal yang berada di Jalan Gatot Subroto. Mendengar teriakan korban, sontak seorang satpam mengejar pelaku. Pelaku tertangkap usai terjatuh dari sepeda motornya. Pencurian terjadi saat korban yang merupakan pekerja mal ini meninggalkan motornya untuk absen. Saat korbannya lengah, pelaku nekat beraksi. Kakak itu langsung teriak maling, Bang. Teriak maling ke arah pos security. Jadi langsung spontan lah, Bang. Mengejar. Kedua pelaku beserta barang bukti diserahkan ke polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada dengan sejumlah geng motor yang menguasai kota Tasikmalaya, Jawa Barat karena sering menyerang dengan senjata tajam. Komplotan geng motor dikenal sering pesta miras di pinggir jalan. Remaja geng berandal Jalan Gubernur Suaka, Kota Tasikmalaya yang sedang menikmati minuman keras jenis ciu segera bergegas mengetahui didatangi polisi. Namun ciu yang dinikmati terlambat dibuang. Remaja penikmat minuman keras ini sering membuat keributan yang meresahkan warga. Geng berandal yang menjaga lewo babakan bahkan tak segan menunjukkan berbagai senjata tajam pada warga yang melintas. Pada polisi, komplotan ini mengaku membawa senjata tajam untuk menjaga dari serangan geng lain di Kota Tasikmalaya. Di Kota Tasikmalaya terdapat sejumlah geng motor yang menguasai sejumlah tempat, bahkan sering terlibat saling serang. Betul, dan kami amankan juga adanya senjata tajam yang diantaranya seperti baseball, terus sajam kayak pisau, dan 3 buah pipa berdiameter setengah sepanjang 60 cm kurang lebih, dan batu. Selalu waspada saat melintas malam hari di Kota Tasikmalaya karena geng penguasa wilayah minimal melakukan penyerangan dengan lemparan batu. Polisi mengamankan 35 anggota geng berandal dan hingga kini masih menjalani pemeriksaan. Dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda